Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam seminar milenial bertajuk Anti Hoax, Jangan Ada Hoax di Antara Kita. Sebelumnya, perkenalkan kembali saya Widya Asmoni Novika, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang apa itu hoax. Arti kata hoax tentunya sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Namun, apakah Anda mengerti arti dari kata hoax tersebut? Hoax merupakan kabar, informasi, berita bohong atau palsu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata hoax adalah berita bohong. Hoax juga dapat didefinisikan sebagai pemutarbalikan fakta yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Di Indonesia sendiri, penyebaran berita hoax terancam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE karena di Indonesia saat ini sangat marak sekali berita hoax. Untuk menghindari penyebaran berita hoax, kita perlu mengetahui lebih dalam tentang berita hoax tersebut. Untuk mengetahui berita yang kita terima itu hoax atau bukan, kita harus mengetahui ciri-ciri dari berita hoax yang kita terima. Nah, ciri dari berita hoax yang pertama yaitu sumber tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan isinya. Yang kedua, judul dan keterangannya mengandung provokasi. Yang ketiga, minta disebarkan, diviralkan, dan di-share. Nah, yang terakhir, manipulasi foto dan keterangan dari berita tersebut. Berita hoax dibuat tidak sekedar untuk cuma-cuma saja, namun ada faktor dan tujuan lain dari dibuatnya berita hoax tersebut. Di bidang politik dan bidang bisnis, biasanya mereka membuat berita hoax untuk mengadu domba agar saingan mereka itu dapat terkalahkan. Ada juga berita hoax dibuat untuk menambah penghasilan. Biasanya orang yang membuat berita hoax untuk bertujuan menambah penghasilan ini mereka dari latar belakang ekonomi yang rendah. Karena dengan membuat berita hoax mereka akan menambah penghasilan mereka. Berita hoax diciptakan juga untuk membuat resah masyarakat sekitar. Jika masyarakat sudah panik dan resah, maka situasi ini akan dimanfaatkan untuk perbuatan kejahatan. Di Indonesia sendiri, banyak sekali lelucon-lelucon atau meme yang beredar di media sosial. Mereka mengangkat meme dan lelucon ini dari berita yang sedang sensitif di masyarakat. Seharusnya ini sudah tidak dilakukan lagi di Indonesia. Berita hoax dapat menyebar kapan saja, di mana saja, dan dapat disebarkan oleh siapa saja. Jadi, kita harus bisa memilah dan memilih mana informasi yang benar atau berita hoax. Seperti yang saya sebutkan tadi, di bidang politik dan bidang bisnis untuk menjatuhkan saingan mereka, biasanya mereka membuat berita satir atau berita sindiran untuk menjatuhkan saingan mereka. Ada juga konten menyesatkan. Biasanya konten menyesatkan ini ditujukan untuk para remaja. Konten menyesatkan ini biasanya disebar melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Tujuannya untuk merusak moral anak bangsa dengan membuat konten ini yang berisi pornografi dan unsur sara. Ada lagi konten jebakan. Biasanya konten jebakan ini berbentuk link yang diiming-imingi oleh hadiah tertentu agar kita tertarik untuk mengklik tautan link tersebut. WhatsApp dan BBM merupakan aplikasi yang digunakan di dunia, salah satunya Indonesia. Nah, aplikasi WhatsApp dan BBM ini juga dapat menyebarkan berita hoax dengan melalui pesan berantai. Nah, pesan berantai ini biasanya mengandung unsur ancaman untuk disebarkan. Misalnya, di kata-kata terakhirnya terdapat kata-kata "jangan berhenti di kamu", sebarkan, viralkan, dan unsur ancaman lainnya. Berita hoax biasanya menyebar melalui internet karena dengan melalui internet berita tersebut akan cepat tersebar di seluruh dunia. Dalam menggunakan internet, kita sebagai remaja yang cerdik harus memperhatikan informasi atau berita yang kita dapat dari internet tersebut. Tetapi
Remaja di Indonesia saat ini malah sering tidak atau mengabaikan berita-berita yang ia terima. Remaja Indonesia saat ini sangat malas membaca. Rata-rata mereka hanya ikut menge-share atau memviralkan saja karena hanya ikut-ikutan tren yang sedang terjadi di kalangan mereka. Jika mereka membaca suatu berita atau artikel, mereka hanya membaca dari isi artikel atau berita tersebut tanpa mengetahui sumber dari mana mereka mendapatkan artikel dan informasi berita tersebut. Ada beberapa cara untuk menghindari penyebaran berita hoax. Nah, kita sebagai remaja harus mencegah penyebaran berita hoax yang beredar saat ini. Yang pertama, berhati-hatilah dengan judul berita yang mengandung unsur provokasi. Kita harus mencermati sumber tautan. Kita harus mencermati alamat situs, keaslian foto, dan fakta dari isi berita tersebut dengan cara mengeceknya di Google atau dari sumber terpercaya lainnya. Jadi, kita harus sering-sering membaca agar mendapat banyak pengetahuan dan informasi, supaya kita tidak dengan mudah percaya atau menyebarkan berita-berita hoax. Apalagi saat kondisi seperti ini, banyak sekali berita-berita hoax yang beredar mengenai tentang COVID-19 yang meresahkan warga sekitar. Untuk kedepannya, setelah mengikuti seminar ini, diharapkan kita semua lebih jeli dan teliti terhadap informasi yang kita terima. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.